Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurbaiti Jannah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana topik mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia diimplementasikan di SDN Gedong 05, tempat saya melaksanakan PPL. Topik materi pada mata kuliah ini adalah yang pertama, Perjalanan Pendidikan Indonesia, topik kedua, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga, Identitas Manusia Indonesia, keempat, Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia. Pembahasan topik yang pertama mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Indonesia tentu sudah banyak sekali mengalami berbagai permasalahan di dunia pendidikan, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila kita melihat kilas balik, kebijakan pada masa kolonialisme diatur secara sentralistik dan segregasi, yang memisahkan sistem pendidikan berdasarkan ras dan status sosial. Pemerintah kolonial Belanda memiliki kewenangan penuh dalam mengatur seluruh aspek pendidikan, mulai dari pendirian sekolah hingga menentukan siapa yang berhak mendapatkan pendidikan. Sistem segregasi atau pemisah yang diterapkan dapat dilihat dari pembagian sekolah berdasarkan ras. Sekolah untuk anak-anak keturunan Eropa dikenal sebagai Osidental, sedangkan sekolah untuk pribumi keturunan Arab dan keturunan Cina disebut Oriental. Kemudian pada tahun 1920 muncul cita-cita baru untuk perubahan. Pada awal 1920-an, Muhammadiyah mendirikan sekolah pribumi yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana sistem yang dianut berada di luar sistem kolonial Belanda atau memiliki kurikulum tersendiri. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah pribumi pada tanggal 3 Juli 1922 yang dinamakan dengan Taman Siswa berada di Yogyakarta. Pendidikan yang diselenggarakan oleh kolonial Belanda dan kaum pribumi terdidik telah menghasilkan tokoh-tokoh pendidikan dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh berpendidikan tersebut kemudian memiliki cita-cita untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang merdeka. Kurikulum Merdeka yang sedang berlangsung saat ini diusung oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan tujuan besarnya menjawab tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas global, tapi masih mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang dalam kurikulum Merdeka disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Landasan filosofis dari kurikulum itu sendiri diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana berusaha memerdekakan peserta didik dan pendidiknya. Dalam artian merdeka kehidupan batinnya, sehingga akan mengoptimalkan potensi dan berkembangnya budi pekerti yang baik. Kemudian implementasi di SDN Gedong 05 diantara yang pertama, penerapan kurikulum Merdeka di SD ini telah mengadopsi kurikulum Merdeka yang berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan yang berorientasi pada murid. Kemudian yang kedua, terkait penguatan nilai-nilai kebangsaan. SD ini juga mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti rutin melaksanakan kegiatan upacara bendera serta nilai toleransi dan kebersamaan kuat. Hal itu terbukti dengan tidak adanya sistem segregasi di SDN Gedong 05, berbeda dengan masa kolonial. Di SD ini semua siswa diperlakukan sama tanpa memandang suku, ras, atau agama. Lalu kemudian beralih ke topik 2 tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Proses menuntun dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Lalu, kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Lalu kemudian dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah tentang sistem Among, di mana isinya Ingarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Implementasi di SDN Gedong 05 diantaranya kodrat alam.
Ini adalah peserta didik yang mengikuti perlombaan futsal. Mereka memiliki minat bakat yang beragam, dan lingkungan sekolah membantu mengembangkan potensinya. Yang kedua, kodrat zaman. Berikut adalah contoh saat penerapan pembelajaran menggunakan kuisis. Guru harus bisa mengembangkan kompetensinya dan dituntut untuk selalu update terhadap perubahan dan perkembangan zaman seperti penggunaan teknologi, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat anak dalam belajar. Selanjutnya, topik 3 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu Identitas Manusia Indonesia. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yaitu pertama, nilai kebinekaan, yang kedua, nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir, nilai religiusitas. Pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan adalah, meskipun Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, Indonesia tetap memiliki satu pandangan dan satu tujuan, yang berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ciri khas yang lain adalah nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang dikristalisasi pada Pancasila. Nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia antara lain bersatu, bertanggung jawab, kerjasama, hidup adil, bermusyawarah, dan saling gotong royong. Selain itu, ciri khas manusia Indonesia adalah religius. Kedalaman dan kekayaan religius memberi pengaruh besar dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasinya di SDN Gedong 05, nilai-nilai kebinekaan, Pancasila, dan religiusitas tercermin dalam kegiatan pembelajaran, seperti saat kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas dan juga saat melaksanakan sholat berjamaah. Beralih ke topik 4, Pancasila Fondasi Pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa dirumuskan dalam dasar negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak pernah berubah, namun tetap relevan mengikuti perkembangan zaman dalam penerapannya di bidang pendidikan. Nilai-nilai Pancasila memuat 6 dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang dibutuhkan pada abad 21. Implementasi di SDN Gedong 05 diantaranya pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi siswa ke dalam kelompok belajar. Di kelompok tersebut, guru membagi rata peserta didik dengan kemampuan dan gaya belajar yang beragam. Kelompok-kelompok ini juga berfungsi sebagai tutor sebaya, saling membantu satu sama lain. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.